kehidupan kita sehari-hari. Melalui komunikasi, kita berbagi ide, membangun hubungan, bahkan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Namun, apakah kita selalu sadar akan tanggung jawab etis di balik setiap kata yang kita ucapkan atau pesan yang kita kirimkan? Nah, dalam jurnal ini, kami mengupas tanggung jawab etis dalam komunikasi dari berbagai perspektif filsafat. Nah, bagaimana komunikasi yang bertanggung jawab dapat membentuk masyarakat yang lebih baik? Nah, apa peran etika dalam menyampaikan pesan yang benar dan bijak? Mari kita pelajari bersama-sama. Jurnal tentang etika komunikasi menekankan pentingnya moralitas dasar sebagai landasan dalam perilaku komunikasi. Moralitas ini mencakup norma-norma sosial, prinsip empati, dan kesadaran sosial yang harus dipahami dan dihayati oleh individu yang berkomunikasi. Nah, setiap pesan yang disampaikan memiliki potensi untuk memberikan dampak positif maupun negatif terhadap audiens dan konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penerapan etika komunikasi menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Nah, dalam konteks era digital ini dan sosial media, tanggung jawab etis semakin menjadi perhatian karena penyebaran informasi bisa berlangsung begitu cepat dan tidak terkendali. Komunikator harus mampu menerapkan prinsip-prinsip etis agar pesan yang disampaikan tidak menyesatkan, manipulatif, atau merugikan orang lain. Nah, melalui pendekatan ini, etika komunikasi tidak hanya berfungsi meningkatkan kredibilitas individu, tetapi juga berkontribusi dalam membangun lingkungan komunikasi yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang dibagikan. Begitu teman-teman. Baik, kita membahas yang kedua, istilah etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau sifat. Secara umum, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral, prinsip-prinsip baik atau buruk, serta standar perilaku yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat. Etika berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpikir yang membantu individu dan kelompok dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai moral dalam berbagai situasi kehidupan. Dalam klasifikasinya, etika dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, etika deskriptif, yang dimana mempelajari dan menggambarkan bagaimana manusia atau kelompok nyata berperilaku sesuai norma moral tanpa memberikan penilaian. Yang kedua, etika normatif yang berusaha menetapkan standar atau aturan moral yang harus diikuti, menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dianggap baik atau buruk. Yang ketiga, etika terapan yang menerapkan prinsip-prinsip etika ke dalam praktik yang nyata, seperti dalam bidang profesional, bisnis, dan medis. Secara umum, etika berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta menjaga keberlangsungan hubungan sosial yang harmonis. Oke, lanjut. Etika komunikasi adalah cabang dari etika yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang harus diikuti dalam proses komunikasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa komunikasi berlangsung secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau menimbulkan konflik. Nah, prinsip utama dalam etika komunikasi meliputi kejujuran yang menuntut menyampaikan informasi yang akurat dan transparan. Yang kedua, ada keadilan yang memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak mendiskriminasi. Yang ketiga, rasa hormat dengan menghargai pandangan serta perasaan orang lain dan bersikap empati. Dan tanggung jawab yaitu menganggap serius dampak dari pesan yang disampaikan serta bersedia memperbaiki kesalahan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, etika komunikasi membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara komunikator dan audiens, sekaligus menjaga integritas dan reputasi dalam interaksi sosial. Gitu ya teman-teman. Baik, untuk yang keempat yaitu prinsip-prinsip etika dan komunikasi, merupakan pedoman utama yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proses komunikasi berlangsung secara jujur, adil, dan tanggung jawab. Menurut jurnal yang disajikan, prinsip dasar mencakup beberapa aspek penting seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial.
Yang pertama yaitu tentang kejujuran menjadi fondasi utama yang menuntut komunikator untuk menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu keadilan, menandakan bahwa pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu empati, mendorong komunikator untuk memahami dan menghargai perspektif audiens sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan harmonis. Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial menuntut komunikator untuk menyadari dampak dari pesan yang disampaikan, baik positif maupun negatif terhadap masyarakat luas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membentuk lingkungan komunikasi yang sehat, mengurangi konflik, serta meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas komunikator. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika komunikasi, komunikasi tidak hanya berjalan efektif tetapi juga mampu membangun hubungan yang beretika dan berkelanjutan dalam masyarakat. Pertimbangan nilai dalam komunikasi merujuk pada proses di mana komunikator menyusun dan menyampaikan pesan dengan memperhatikan aspek-aspek moral dan norma yang berlaku. Menurut jurnal, dalam setiap proses komunikasi, baik secara eksplisit maupun implisit, nilai-nilai tertentu selalu terkandung dan dirasakan oleh pelaku komunikasi, termasuk komunikator maupun komunikan. Nilai-nilai ini meliputi pandangan manusia terhadap alam, hakikat manusia, orientasi waktu, serta hubungan sosial. Komunikator harus mampu menilai dan memilih nilai-nilai yang sesuai agar pesan yang disampaikan tidak hanya efektif, tetapi juga etis. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai norma yang menentukan perilaku baik dan buruk dalam komunikasi. Oleh karena itu, pertimbangan nilai penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan prinsip moral yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, memahami dan menerapkan pertimbangan nilai dalam komunikasi membantu menjaga keberlangsungan hubungan sosial yang harmonis dan bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial ilmuwan merupakan konsep yang menekankan peran dan kewajiban ilmuwan dalam masyarakat. Menurut jurnal, ilmuwan tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan pengetahuan dan teori, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil penelitian mereka digunakan secara bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada dua pandangan utama terkait tanggung jawab sosial ilmuwan. Pertama, kelompok yang tidak ambil pusing dan beranggapan bahwa tugas utama ilmuwan hanya menghasilkan ilmu bermutu betapa perhatiannya dampak menggunakan ilmu tersebut. Kedua, kelompok yang mengambil tanggung jawab penuh, di mana ilmuwan memutuskan apakah hasil penelitian harus dipublikasikan atau disimpan berdasarkan potensi berbahaya dan dampak negatif. Selain itu, ilmuwan harus aktif melakukan komunikasi dan diskusi dengan masyarakat untuk memperkuat hubungan dan membangun wacana baru. Mereka harus tidak hanya membangun teori, tetapi juga harus turut serta dengan memastikan bahwa produk keilmuan dapat digunakan secara positif dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip moral dan etika moral. Dengan demikian, tanggung jawab sosial ilmuwan menjadi kunci dalam menjaga keberfungsian ilmu mengetahui yang dapat memberikan manfaat maksimal sekaligus mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.